Makanya kalau dilihat apakah ada penyesalan terkait video tersebut ya, Bunda nggak. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau pemirsa bisa lihat dari salah satu video yang dibuat oleh teman media yang mewawancarai Gisel tadi. Yang mewawancarai Gisel, bisa terlihat Gisel itu sempat menarik-narik telinganya ini ya, narik-narik gini ya. Hampir sepanjang wawancara itu ditarik-tarik. Mengapa? Itu adalah respon di bawah sadar untuk menunjukkan perasaan gak nyaman mendengar berita-berita tersebut. Iyalah emang gak nyaman ya pemirsa. Terus kemudian itu juga menunjukkan dua respon bahwa Gisel sebenarnya sedang mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Lagi bingung dia apa harus dilakukan ya. Kemudian ada respon juga ketika ditanyakan apakah itu dia ya. Yang unik adalah responnya bibirnya itu menjadi fish lip ya, itu respon bibir ikan yang seolah Gisel tuh tidak ingin bicara, langsung ngunci kayak ikan, bener nggak mau ngomong gitu ya. Tapi juga ada respon bibirnya bukan bibir, lidahnya malah tergigit. Jadi kenapa kok harus menggigit lidah ya? Gigit lidah itu seperti harus ditahan, jangan ngomong gitu ya. Plus tidak mau bicara juga. Nah, ini menurut Bunda agak membingungkan, sebab kalau memang ini bukan Mbak Gisel ya, seharusnya ketika seseorang merasa dia tidak bersalah, harusnya dia membuat klarifikasi, enggak itu bukan saya. Kenapa? Kan sebenarnya dirugikan Mbak Gisel, ya kan? Dan ini justru kesempatan untuk mengklarifikasi, bahkan marah kepada orang yang mengaku atau membuat seolah-olah itu Gisel, kan itu fitnah jadinya, ya kan? Jadi sebaiknya Mbak Gisel memang segera mengklarifikasi. Tapi ini kan tidak, Mbak Gisel memberi jawaban mengambang. Dia juga memberitahu bahwa ya yang tahu kan hanya saya, ya saya menjalani kehidupan saya loh. Tapi di sisi lain ketika ditanyakan tentang statementnya yang lain ya, Mbak Gisel sempat mengatakan bahwa itu nggak mungkin lah. Saya kan selama di Sumba ini kan sama anak saya Gempi gitu. Tapi ketika itu cerita Gempi matanya berkaca-kaca ya. Nah ada apa? Kenapa kok Mbak Gisel seolah bingung, tidak ingin mengklarifikasi, tapi di sisi lain juga memikirkan masa depan dari Gempi itu sendiri. Ada kekhawatiran di situ, ada rasa bersalah di situ. Ya, ada apa Mbak Gisel? Ini beneran Mbak Gisel gitu. Ya. Oke. Bunda, tadi Bunda lihat durasi berapa panjang dulu, Bun? 8 detik ya. Berapa sih? Sorry, bukan saat klarifikasi, Gisel klarifikasi itu Bunda lihat berapa menit wawancara itu? Sekitar 6 menit. 6 menit. Dari 6 menit itu juga memang ada, Bunda nggak sih ada gurat sebuah penyesalan yang dalam? Kalau ditanyakan penyesalan gitu, kalau Bunda lihat ya sudahlah, acuh, justru adanya keacuhan, respon keacuhan. Penyesalan itu hanya muncul ketika dia menceritakan tentang Gempi, kekhawatirannya akan masa depan Gempi. Itu aja yang Bunda lihat ya, seperti itu. Terakhir Bun, dia agak goyah itu ketika bercerita tentang Gempi. Berarti memang ada sesuatu yang teramat sangat dalam untuk dikhawatirkan dia untuk jangka panjang ke depan. Oke. Satu bahwa secara psikologis seberapa dalam sih Bun hal ini akan membekas pada anak ketika tahu orang tuanya berbuat seperti ini jangka panjangnya, dan dampaknya seperti apa sih Bun? Ya. Jadi kalau menurut Bunda ya tergantung dari seberapa besar expose itu pada anak di usia dini ya. Semakin dini kan dampaknya makin besar ya. Karena itu kan video-video yang sifatnya bukan layak ditonton oleh anak kecil. Ya, tentu ketika melihat tayangan yang tidak pantas di usianya semakin dini tentu ada efeknya kan. Apalagi jika dia langsung mengenali itu adalah ibunya, karena tokohnya misalnya mirip dengan ibunya, jadi dia beranggap oh itu pasti mami gitu. Itu pasti dampaknya itu ya tadi ya, anak jadi tidak macam-macam ya ke anaknya. Anak bisa jadi menutup diri, malu gitu ibunya, apalagi jadi bahan gunjingan gitu. Itu makanya Bunda bilang kalau bisa sih Mbak Gisel kan mengklarifikasi secepatnya. Kalau memang itu bukan dia,
ya sebaiknya ya memang harus menuntut pihak-pihak yang menurut Mbak Gisel itu memanfaatkan itu kan sehingga merugikan dia. Tapi kalau memang itu benar adalah Mbak Gisel, sebaiknya kan meminta secara resmi pihak kepolisian untuk mencegah itu jangan sampai tersebar luas, karena Bunda juga nggak setuju dengan video-video itu tersebar. Bunda juga justru marah kalau memang video ini memang video pribadi, kebetulan bocor, kemudian orang tertentu bermaksud menyebarkannya, ini kan jelek banget. Jangan dampaknya jelek banget lah ke anak-anak, ke generasi muda gitu ya. Nggak setuju Bunda ini disebar-sebarkan gitu, apalagi tujuannya untuk menekan ya atau bisa juga Mbak Gisel ada pihak yang menekan sehingga Mbak Gisel itu kok ada kekhawatiran juga di situ gitu ya, sehingga masih menimbang-nimbang untuk langkah selanjutnya seperti itu. Kegalauan itu lebih itu Bunda lihat sih daripada tadi ya kayak rasa sesal gitu. Enggak ada. Berarti ada kekhawatiran kan? Kekhawatiran itu apa? Memang karena takut kehilangan Gempi ketika masalah ini terkuak. Ya bisa jadi sih kalau Bunda lihat kayaknya dia kan seperti ada rasa bersalah sekali, ada kekhawatiran ya ketika bicara tentang Gempi sampai matanya itu berkaca-kaca. Apakah Gisel khawatir kasus ini jadi berdampak kepada pengasuhannya Gisel ya? Berdampak pada pengasuhan dari Gempi kan? Bisa saja itu mempengaruhi proses itu. Makanya kalau dilihat apakah ada penyesalan terkait video tersebut ya, Bunda nggak melihat ada respon sesal di situ, tapi pikirannya seperti terfokus untuk ke hal yang lain dan pikirannya jadi campur aduk. Makanya ngomongnya itu kalau dilihat nggak fokus, suka lompat, suka lari gitu ya. Jadi ini benar-benar kondisi yang serba salah buat Gisel ya. Jadi ya moga Mbak Gisel mendapatkan yang terbaik ya, solusi yang terbaik. Kalau memang itu bukan Mbak Gisel, sebaiknya ya segera diklarifikasi karena itu merusak nama baik Mbak Gisel ya. Kalau memang itu ternyata benar itu Mbak Gisel ya, orang itu kan tidak sempurna ya, selalu ada kekurangan dalam diri setiap orang ya. Yang penting gimana kita fokus untuk memperbaiki diri ke depan, apalagi kalau video ini adalah video masa lalu ya seharusnya kan video ini kan tidak perlu ini menjadi ganjalan untuk ke masa depan ya, apalagi kalau Mbak Gisel sekarang sudah berubah. Nah seperti itu. Jadi siapapun itu menurut Bunda, kalau memang menurut Mbak Gisel itu apapun pilihannya, menurut Bunda tidak ada yang gading yang sempurna ya Mbak Gisel ya. Kalau itu memang Mbak Gisel ya sudah Mbak Gisel ya lihat sisi positifnya, sisi baiknya ya. Tapi kalau memang ini bukan Mbak Gisel, sebaiknya Mbak Gisel segera mengklarifikasi. Karena kalau ini semakin ditunda, khawatirnya nanti ini akan menggelinding menjadi bola salju yang akan justru makin merugikan dari Mbak Gisel. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.